Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Dwi dan masih di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar pada hari ini adalah mengidentifikasi informasi teks fabel yang disajikan secara tulisan. Dan KD ini juga memiliki tujuan agar siswa dapat mengidentifikasi dengan baik informasi teks fabel yang disajikan secara tulisan. Pada pembelajaran di semester ganjil yang lalu, kita pun pernah membahas tentang dongeng. Hari ini Miss juga akan membahas sedikit tentang pengertian dongeng. Dongeng adalah cerita hayalan atau cerita fiksi. Sementara itu, untuk penulis dongeng sendiri jarang diketahui penulisnya. Untuk penyebaran cerita dongeng ini sendiri di kalangan masyarakat itu pun lebih banyak dari mulut ke mulut. Untuk jenis dongeng itu ada beberapa, diantaranya adalah ada legenda, ada fabel, ada sage, ada mitos, dan ada cerita jenaka. Dan pada pembelajaran kali ini kita akan khusus membahas tentang dongeng fabel. Apa itu dongeng fabel? Simak penjelasan berikut ini. Dongeng fabel adalah yaitu cerita kehidupan yang diperankan oleh hewan. Atau bisa juga dikatakan bahwa fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan binatang atau hewan yang berperilaku seperti manusia. Di dalam cerita fabel, hewan memiliki perasaan, berbicara, berpikir, bersikap, dan memiliki emosi layaknya manusia pada umumnya. Fabel juga dapat disebut dengan cerita moral karena mengandung pesan yang berkaitan dengan moral. Karena berkaitan dengan moral, maka pada umumnya fabel dibuat untuk mendidik anak-anak karena biasanya mereka menyukai tokoh binatang. Oleh karena itu, tokoh binatang ini dapat mempermudah pola pendidikan yang memang akan diberikan kepada anak-anak melalui cerita dongeng. Dongeng fabel juga memiliki tujuan. Tujuannya adalah agar anak-anak dapat mencontoh tokoh yang baik dan tidak mencontoh tokoh yang buruk di dalam cerita. Berikut ini adalah contoh-contoh cerita fabel yang berkembang di masyarakat Indonesia dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Contoh dari cerita fabel yang pertama adalah cerita semut dan belalang, di mana cerita ini menceritakan tentang semut yang bekerja keras untuk mempersiapkan segala sesuatu hal, sementara belalang yang lebih suka bermalas-malasan. Contoh cerita fabel yang kedua adalah Si Kancil dan Buaya, di mana cerita ini menceritakan tentang seekor kancil yang cerdik dan mengelabui beberapa buaya untuk mencapai tujuannya. Dari dua cerita ini kita dapat tarik kesimpulan atau pesan moral yang dapat kita ambil adalah jika kita punya permasalahan tidaklah boleh kita berpasrah diri atau menyerah. Kita harus tetap terus berpikir cerdik seperti apa yang dilakukan oleh si kancil, dan untuk mempersiapkan segala sesuatunya di masa mendatang kita pun juga harus mempersiapkan diri dan tidak boleh bermalas-malasan seperti apa yang dilakukan oleh belalang. Demikian penjelasan pada pembelajaran kali ini. Jika masih ada pertanyaan, kalian bisa langsung sampaikan ke Miss Dwi atau sampaikan di kolom komentar. Miss Dwi ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.